Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah jemaah sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kembali kepada Allah ta'ala di malam yang berbahagia ini, di waktu yang sangat mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini. Kita semua masih alhamdulillah diberikan taufik hidayah Allah, inayah Allah ta'ala, dan semoga istiqomah hingga akhir kita sama-sama menjalankan bentuk ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Rabb kita, yakni salat maghrib berjamaah. Kemudian juga Allah masih dudukkan kita dalam majelis agama ini. Semoga Allah menerima ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada bahasan kita masuk kepada pertemuan yang ke-13. Pertemuan ke-13 dengan judul kajian Zadul Maut atau bekal kematian. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwa Nabi Muhammad SAW dari semenjak Allah wafatkan beliau sampai detik hari ini, jasad beliau masih utuh, tidak berubah sedikit pun, seperti halnya baru 1 jam yang lalu beliau meninggal dunia. Itu menjadi akidah kita, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin telah dibahas, juga telah dikisahkan bagaimana usaha orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulnya, bahkan ingin mencuri jasad Nabi Muhammad dan 2 sahabatnya, yang kemarin sudah dibahas juga. Dan ini merupakan bagian daripada perlindungan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya yang begitu tegas, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan melindungi wahai Muhammad, hayyan aw mayyita, ketika engkau hidup ataupun setelah meninggal dunia, dari gangguan manusia, dari penghinaan manusia terhadap dirimu. Dan ini janji Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu keyakinan dan akidah kita pada hari ini sampai detik hari ini. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, kemarin juga dibahas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin waktu duha. Tetapi sahabat tidak langsung mengurusi jenazahnya Rasul, alias langsung dimandikan, dikafani dan disolatkan. Apa sebabnya? Karena terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan yang dapat mencabik-cabik, memporak-porandakan persatuan umat Islam, yaitu terkait apa? Terkait kepemimpinan. Dan itulah bahkan sampai pemakamannya Rasulullah sampai 3 hari tertunda, yang kita akan bahas nanti lebih detail lagi. Tapi intinya para sahabat tidak langsung ngurusi jenazah Nabi Muhammad SAW. Selain mereka memang meyakini bahwa jasad Rasulullah tidak akan berubah, tapi ada perkara yang sangat-sangat penting terkait dengan kelanjutan Islam dan dakwah Islam, yaitu apa? Terkait dengan kepimpinan umat Islam, di mana terjadi ikhtilaf antara orang-orang Ansor dengan kaum Muhajirin, walaupun akhirnya terjadi kesepakatan ijma para sahabat bahwa pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat pada hari itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi sampai tengah malam. Nah, dari sisi inilah kemarin saya sedikit singgung bahwa orang-orang tasyayyu, orang-orang Syiah mendapatkan celah untuk menghinakan dan menjelekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelekkan para sahabat. Mereka mengatakan tuh lihat, itu lihat
Rasulullah meninggal dunia. Ahlul bait sibuk ngurusin jenazahnya Rasulullah. Abu Bakar dan teman-temannya sibuk ngurusin siapa yang menjadi pemimpin. Bahkan mereka membuat rekayasa luar biasa. Kemarin yang ditemukan di sini, saya baca mukadimahnya sama persis isinya kayak begitu. Luar biasa. Kalau salah-salah baca memang bisa orang jauh dari Islam. Nah, kembali kepada maksud. Nah, itu yang terjadi jemaah sekalian, sehingga terjadilah perdebatan sengit yang terkontrol ya. Sebelum itu terjadi ikhtilaf apa? Sebelum terjadi ikhtilaf mengenai kepemimpinan terjadi perbedaan tentang keyakinan sebagian sahabat bahwa Rasulullah belum meninggal dunia. Itu juga memakan waktu. Tambah lagi dengan ini sehingga sampai tengah malam para sahabat belum mengurusin jenazahnya Rasulullah SAW. Baru setelah itu di malam hari atau menjelang subuh sudah sampai subuh ya mereka memandikan Nabi Muhammad SAW. Dan itu jatuh pada hari Selasa berarti. Jadi pada hari Selasa Nabi Muhammad mulai diurus, dimandikan. Sebelumnya cuma ditutup dengan kain. Ditutup dengan kain, dan dari sisi itu juga disunahkan para alim ulama kita berdasarkan ini riwayat ini bahwa disunahkan setelah orang meninggal dunia. Setelah orang meninggal dunia ya, kondisi apapun maka disedekapkan. Biasanya matanya begini ke atas, maka ditutup, turunkan ke bawah, disedekapkan dan ditutup ya, ditutup dengan kain walaupun belum dimandikan. Kenapa matanya ke atas? Karena roh itu dicabut melalui atas. Makanya ada semua orang hampir semua ya, kalau kita perhatikan yang normal meninggalnya biasanya melihat begini matanya. Ada yang tersenyum, ada yang seperti tersiksa ya, karena memang sedang sakaratul maut, naudzubillah min dzalika. Dan ini pemandangan yang sangat luar biasa ya. Sering kita melihat hal tersebut dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan manusia itu dapat dilihat hakikatnya adalah akhir hayatnya. Bagaimana siapa dia? Lihatlah akhir hidupnya. Semoga saya dan kita semua dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah itu Nabi Muhammad SAW baru mulai diurus hari Selasa atau malam Selasanya. Ya, ada riwayat kalau tidak salah Ibnu Hisham, surah Ibnu Hisham, malam Selasa sudah mulai diurus ya. Ada yang mengatakan mulai pagi harinya itu diurus, dimandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat mau memandikan pun terjadi perbedaan lagi di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam banyak riwayat. Ya, di antaranya Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud dalam Sunan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Lama aradul ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am nughsiluhu alaihi thiyabihi." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika para sahabat kami semua berkeinginan mulai memandikan, mengurusi jasad yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jenazahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara kami mengatakan, demi Allah kami tidak tahu harus bagaimana memandikan Rasulullah. Apakah kita buka bajunya sebagaimana umumnya kalau orang meninggal di antara kami ketika ingin dimandikan, atau dimandingkan tetap pakai baju ketika beliau meninggal dunia? Nggak ada yang bisa mutusin, semuanya bingung ya kan, semua bingung. Begitu sangat panjang istilah tersebut. Ayat hadis sini mengatakan, falamakhtalafu alqallahu azza wa jalla an-nauma hatta ma minna rajulun illa daratuhu fi sadrih. Istilah begitu panjang dan mereka sudah capek. Senin pagi itu sudah capek mereka. Terjadi ikhtilaf ngurusin umat itu sudah capek. Sampai menjelang mau dimandikan Rasulullah pun terjadi lagi perbedaan sehingga mereka capek, begitu letih secara jasmani juga. Maka ternyata mereka semua tertidur sehingga dalam hadis ini Aisyah mengatakan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dagunya ini nempel di dadanya, alias begini, nunduk saking capeknya, tertidur dalam kondisi duduk. Nah, dalam kondisi seperti itu kata beliau, summa kalamahu mukallim min nahiyatil bayit la yadruna man huwa. Tiba-tiba terdengar seorang yang berbicara dari pinggiran di samping rumahnya Aisyah. Berarti di samping rumah Aisyah, berarti di samping Masjid Nabawi. Dan kita tidak tahu siapa dia, nggak ada yang tahu, ya. Aniksilu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi siyabih. Apa katanya? Mandikan saja
Nabi Muhammad SAW di atas pakaian yang beliau meninggal dunia. Ya, jadi mandikan saja, ya, dimandikan dalam kondisi pakaian yang terakhir yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan suara yang semua sahabat tidak tahu ini, karena mereka dalam kondisi ngantuk, semua mereka berdiri dan bergegas mulai memandikan Nabi Muhammad SAW. Aisyah mengatakan, wa ghasaluhu wa alihi qamisu yudlikunahu bil qamis duna aidihim. Maka para sahabat mulai memandikan Rasul, ya, memandikan Rasul dan menyiram badan Nabi Muhammad SAW dan digosok-gosok di atas pakaiannya Nabi Muhammad SAW, tidak langsung menyentuh jasad yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Fakanat Aisyah taqul, dan Aisyah mengatakan, law istaqbaltu min amri mastaqbartu ma ghasaluhu illa nisa'uhu. Beliau mengatakan, oh, seandainya aku tahu nanti begini, ya, seandainya aku menyadari bahwa cara memandikannya begini, ini kayak sekarang ini, maka tidak ada orang pun yang memandikan jasad yang mulia Nabi Muhammad ini kecuali kami para istri-istrinya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Dari kalimat ini pun nanti akan banyak hikmah dan pelajaran dari tinjauan fikihnya. Baik, inilah yang terjadi jemaah sekalian tentang perbedaan bagaimana cara memandikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prosesnya begitu sangat panjang, luar biasa. Baik, tapi ini semua dengan izin Allah dapat diselesaikan. Kemudian orang bertanya, siapa yang ngasih masukan tadi itu? Tidak ada yang tahu. Sampai sekarang saya coba cari, ya, di kitab-kitab Sirah Nabawiyah, nggak ada yang bisa mensyarah siapa itu. Allahu a'lam. Yang jelas para sahabat menjalankan, berarti menganggap itulah yang terbaik, dan begitulah menjadi takdir Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi malaikat Jibril, bisa jadi, tapi kan tidak ada bukti kan. Yang jelas ada hadisnya tapi tidak diterangkan, itu nggak begitu penting, ya. Intinya Nabi Muhammad dimandikan dalam kondisi yang seperti itu. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat Ibnu Majah, dalam riwayat yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lah di antara orang yang memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu anzuru ma yakunu minal mayyiti falam ara syai'an wa kana tiban hayya wa mayyita. Allahu akbar. Subhanallah. Kemudian aku setelah memandikan, aku lihat Nabi Muhammad, aku periksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah dia seperti mayit-mayit yang lain, orang meninggal seperti yang lain, atau ini beda? Apa kata Ali? Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana tiban hayya tayyiban mayyit hayyan wa mayyita. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasadnya itu begitu mulia, begitu indah, begitu wangi, hidup dan matinya beliau. Ini pernyataan Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan yang yang mengurusi jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengurusi jenazahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 orang. Beliau mengatakan Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Fadl bin Al-Abbas, anaknya Abbas, ya. Kemudian Salih, seorang pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menggali kuburan. Kemudian kami 3 orang yang masuk ke dalam liang kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami tutup dan di atasnya dikasih bata sebelum ditutup dengan tanah menjadi rata. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Baik, dari hadis ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, maka dapat diambil hikmah dan pelajaran. Yang pertama, bahwa terkadang mentakhirkan mengurusi jenazah demi kemaslahatan yang sangat besar itu tidak mengapa, dan tidak ada kemaslahatan yang lebih besar daripada menjaga persatuan umat Islam agar jangan sampai kosong kepemimpinan. Ya, Rasulullah meninggal, oke, tapi harus ada yang menggantikan itu. Maka kepemimpinan pada kaum muslimin itu harus ada, tidak boleh kosong. Kalau fatwanya Umar bin Khattab 3 hari nggak boleh kosong,
Minimal setelah meninggal dunia seorang khalifah, seorang pemimpin Islam, paling tidak 3 hari itu harus sudah ada yang menggantikan. Dan Umar bin Khattab mengatakan demikian adalah apa? Ketika beliau melihat dirinya mau meninggal dunia setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi itu. Ya, ditusuk beliau ketika dalam sholat, beliau mengatakan, pilihlah khalifah pemimpin setelahku, nggak boleh lebih dari 3 hari. Dari mana istimbatnya beliau? Istimbat dari kasusnya Nabi Muhammad SAW yang sampai 3 hari baru beliau dimakamkan sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka mentakhirkan demi kemaslahatan itu diperbolehkan. Hari ini apa kemaslahatan yang lain? Mungkin untuk penelitian. Mungkin sedang ada kasus-kasus ya kan yang perlu diotopsi dan seterusnya, maka boleh, karena kemaslahatan yang besar demi mengungkap tragedi yang besar yang terjadi, itu diperbolehkan. Ya tentunya dengan izin dan dalam tetap menjaga kehormatan orang yang Islam. Kenapa? Karena orang Islam meninggal dunia, dia tetap mulia dan dimuliakan walaupun sudah berpisah antara ruh dengan jasad. Tidak boleh dihina, tidak boleh diinjak, apalagi sampai dipatah-patahin tanpa untuk kepentingan yang diperbolehkan. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata perselisihan itu sudah terjadi di awal-awal Islam. Jadi perbedaan pandangan dalam satu masalah itu sudah lumrah, itu menjadi sunnatullah. Bahkan jauh sebelum Rasul meninggal dunia sudah ada. Apalagi setelah Rasul meninggal dunia, hanya sikap yang berbeda antara kita dengan generasi itu. Mereka dengan setelah diputuskan bersama, ya sudah selesai masalah. Setelah diputuskan, tahu kebenaran, mereka menerima. Tidak seperti hari ini, apa-apa leh sekarang ngalah daripada tapi saya belum kalah nih sebenarnya, cuma ngalah doang. Masih begitu, masih menunjukkan egoismenya begitu. Ini yang terjadi jemaah sekalian, mau levelnya kecil ataupun besar, padahal kalau selesai sudah tutup buku, sudah tutup buku, apalagi terkait dengan kemaslahatan umat. Itu yang kemarin saya katakan, sahabat itu waqafan, mereka berdiri tegak di hadapan dalil, di hadapan jika ada kebenaran datang, sudah mereka sam'an wa ta'atan, ya nggak peduli siapa yang menyampaikan, kalau itu benar, ada Qur'annya, ada hadisnya, ada petunjuk yang benar, argumennya jelas, hak, ya sudah, mereka meletakkan diri mereka di hadapan itu semuanya. Inilah jemaah sekalian yang perlu kita tiru, generasi umat akhir zaman, saya dan antum sekalian. Semoga Allah berikan kekuatan mengikuti mereka, amin ya rabbal alamin. Yang kedua jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pelajaran penting dari kalimat Aisyah tadi. La wastaqbaltu min amri mastaqbartu magasallahu illa nisa'uhu. Seandainya aku tahu ya, ternyata cara memandikannya Rasulullah begini, alias tidak perlu dibuka bajunya, ya langsung dimandikan di atas bajunya, maka aku pastikan, kata Aisyah kalau terjemahan bebasnya, kalau saya tahu begini dari awal, nggak ada seorang pun yang boleh memandikan jasadnya Muhammad SAW ini kecuali istrinya, ya istrinya. Baik, dari sini menunjukkan kepada kita ternyata manusia tidak ada yang sempurna. Sekelas Aisyah radhiyallahu anha yang mendampingi Rasulullah, yang meriwayatkan agama sepertiga agama kepada kita hari ini, ya karena terkait dengan urusan rumah tangga dan seterusnya, itu dari Aisyah. Ternyata hal memandikan Rasulullah pun belum diketahui. Itu menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan manusia tidak ada yang sempurna, tidak boleh sombong. Bisa jadi ya, bukan berarti yang saya ngomong gini ngerti semua, enggak. Banyak hal yang kita tidak tahu. Makanya setiap akhir kajian saya bilang, silahkan sekarang masuk pada sesi tanya jawab atau masukan kalau ada tambahan materi. Artinya apa? Memang enggak ada yang sempurna, ya tidak ada yang maka tidak boleh sombong manusia itu. Dan sombong itu sesungguhnya Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang cukup panjang, tidaklah sebesar dzarrah ada pada diri seseorang kesombongan, maka tidak masuk surga. Diharamkan masuk surga, wan nar aula biha, dan api neraka itulah tempat yang paling utama bagi orang yang sombong sebesar dzarrah. Dzarrah itu sebenarnya kalau boleh diterjemahkan hari ini mungkin lebih kepada partikel terkecil, atom.
atau pecahannya atom lah ya kira. Kalau di gambaran zaman dulu itu, kalau kita di kampung, kalau sore atau pagi, kalau kita di rumah, dalam rumah ada sinar masuk dari jendela. Itu kita lihat pada sinar tersebut ada yang kayak terbang-terbang. Apa namanya nggak tahu, apa debu kah apa? Itulah darah sebenarnya. Kebayang nggak kira-kira sebesar-besar itu dalam diri seorang manusia? Kesombongan itu kan banyak. Karena ilmu, ya kan, karena kedudukan, karena tampan, karena harta. Apa kata Rasulullah? Haram masuk surga, wajib masuk neraka. Kenapa? Karena kesombongan itu pakaian Allah, dan Allah murka jika pakaian Allah ada yang mengambilnya. Kita sombong. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dalam hadis yang lain, kita ini orang yang suka pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus, berarti kita sombong dengan Rasulullah, masuk neraka dong ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jawabannya luar biasa. Rasulullah hanya mengatakan kalimatnya luar biasa. Innallaha thayyibun la yuhibba illa thayyiba. Allah itu maha indah, maha baik, ya, maha cantik, ya, maka tidak menerima kecuali yang baik. Kesombongan itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah ghamtun nas wa daratul haq, menghina orang, merendahkan orang, atau menolak kebenaran. Itulah sombong sebenarnya. Orang dihina kan berarti kita merasa lebih hebat dari segala sisi, bisa sosial, bisa agama, dan seterusnya. Atau ada orang menyampaikan kebenaran, kita tolak, kita ini sombong. Hari ini ya, berapa banyak kita sebagai kepala keluarga, sebagai bapak atau sebagai suami, ketika istri ataupun anak memberikan masukan yang benar, kita pasti marah. Ini urusan keluarga, ini urusan bapak, anak kecil nggak usah ikut-ikutan. Padahal benar yang disampaikan. Omongan kita hanya untuk apa? Ngeles, supaya kita tidak merasa kita tidak tahu, nggak diketahui kebohongan kita. Itu pun sombong juga sebenarnya. Nah, hari ini jemaah sekalian, berapa banyak orang yang seperti itu. Sahabat, orang yang bebas dari perkara yang seperti itu. Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Baik. Yang kedua dari kalimat Aisyah di sini, seandainya aku tahu dari awal cara memandikannya Rasulullah seperti ini, maka tidak ada seorang pun yang memandikan beliau, jasadnya beliau yang mulia, kecuali istri-istrinya. Ahlussunnah mengatakan ini dalil bahwa sebenarnya diperbolehkan pasangan itu memandikan pasangannya ketika sudah meninggal dunia. Baik suaminya meninggal duluan atau istrinya meninggal duluan, boleh pasangannya memandikan. Yang jadi masalahnya adalah pasangannya itu nggak ngerti cara memandikan yang benar. Ini yang jadi masalahnya. Padahal bakti terakhir ya kita kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, mungkin ke guru kita, atau mungkin ke pasangan kita adalah apa? Memandikan saat dia meninggal dunia. Sepertinya apa? Perkataan Rasulullah SAW pada hadis yang sebelumnya dibahas. Rasulullah SAW pulang dari Baqi, nyampe di rumah setelah ada orang meninggal dunia, belum duduk Rasulullah, Aisyah ngeluh, ya Rasulullah, kepalaku sakit ya Rasulullah. Rasul mengatakan, nggak cuma kamu Aisyah, aku lebih sakit lagi kepalaku, tapi nggak apa-apa, kalau kamu sakit dan mati, ku mandikan, ku kafani, ku sholati, ku kuburi. Aisyah marah, berarti kau doakan aku mati ya Rasul? Bukan begitu maksudnya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Makanya jangan banyak ngomong dulu, saya kan capek juga, saya pusing juga ya Aisyah. Nah, artinya apa? Boleh suami itu memandikan istrinya dan tidak membatalkan. Ini dalil ya, ini dalil, dan ini jelas perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, radhiyallahu anha. Jadi, orang mengatakan tapi kan pada faktanya tidak ada seorang perempuan pun yang memandikan Rasulullah, laki-laki semua. Jawabannya adalah kan Rasulullah sudah mengatakan tadi yang ke hadis Aisyah, saat kau mati wa Aisyah, ku mandikan, ku kafani, dan ku sholati. Artinya apa? Boleh. Tapi kan perbuatan terhadap Rasulullah bukan istrinya. Iya, dalam hadis itu bahkan seandainya Rasulullah melakukan sesuatu, kemudian ada perkataan Rasulullah SAW, dua-duanya sahih, maka ulama sebagian besar mengatakan ambil perkataannya Rasul. Kalau perbuatan terhadap Rasul itu bisa taksis namanya, kekhususan untuk Rasul. Tapi kalau perkataan Rasul namanya qauliyahnya Rasul, itu pasti untuk umat. Itu adalah untuk umat. Berarti ini muqaddam, ini didahulukan ya, ini didahulukan. Artinya diperbolehkan, dan begitulah pendapat para alim ulama kita.
Termasuk Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan nukilan dari Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Israf wa Kitabil Ijma' annal ummata ijtama'at anna lil mar'ati ghusla zawjiha wa qad naqala al-ijma' ghairuhu. Jadi Imam Nawawi menukilkan dari Ibnu Munzir dan seterusnya bahwa telah disepakati oleh umat Islam, oleh orang-orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah, para alim ulamanya, bahwa seorang perempuan boleh memandikan suaminya ketika sudah meninggal dunia. Jadi diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tapi masalahnya tahan apa enggak, bisa apa enggak, itu yang jadi masalahnya. Karena ada orang-orang yang enggak mampu melihat jasadnya, udah enggak kuat, pingsan duluan. Ya, kalau begitu udah repot, ya kan? Kalau itu udah repot. Atau dia tidak mengerti hukumnya, syariatnya bagaimana. Nah, ini jadi masalah. Ataupun kita sebagai anak-anaknya nggak paham, kita nggak bisa untuk memandikan orang tua kita pun harus bayar orang. Nah, ini juga jadi masalah yang berikutnya. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kejadian ini muncul pertanyaan, siapakah yang paling berhak dan paling layak memandikan orang yang meninggal dunia? Yang paling layak dan paling berhak. Nah, dari hadis-hadis yang sebelumnya sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan orang yang paling layak untuk memandikan orang yang meninggal dunia adalah pasangannya jika masih punya pasangan. Jika tidak mampu, maka ahli warisnya atau akaribnya, karib kerabatnya. Kalau tidak, ya sudah nyewa orang. Setiap majikan ada namanya tim fardu kifayah katanya, ya sudah mereka aja. Kalau kita nggak bisa, ya kan? Kalau kita tidak bisa, atau ada uzur yang lainnya. Tapi asalnya adalah kita terhadap pasangan kita. Kalau tidak, ahli waris kita. Maka ajarkanlah kepada pasangan kita, kepada ahli waris kita, anak-anak kita, cucu kita, bagaimana tata cara memandikan jenazah. Jangan takut, kita pula takut duluan. Bagaimana ngajarin anak-anak. Ini penting ini. Ini penting karena ini adalah bukti khidmat bukti bakti terakhir kita sebelum orang dekat kita atau pasangan kita atau orang tua kita tutup dengan tanah, kita kubur jasadnya di dalam tanah. Nah, ini semua dapat diambil kesimpulan dari kejadian yang di atas. Karena yang memandikan Nabi Muhammad SAW, ya, yang tadi sudah disebutkan, Ali, yang Fadl bin Abbas, kemudian Saleh yang menggali, juga dari riwayat yang lain Usamah bin Zaid, orang dekatnya Rasulullah, orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ini orang-orang dekatnya mereka, orang-orang dekatnya mereka. Bahkan dalam beberapa teks hadis, Ali bin Abi Thalib, ya, setelah beliau selesai mengurusi memakamkan Rasulullah, dari mandi, menggafani sampai memakamkan Rasulullah, beliau mengatakan kepada para sahabat yang lainnya bahwa orang yatawalla dafnuhu yakni ahluhu. Wahai para kaum muslimin, para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, saudara-saudaraku semua, orang yang paling berhak untuk mengurusi jenazahnya adalah ahli keluarganya. Nah, beliau namanya i'tidar, minta maaf, minta uzur kepada seluruh kaum muslimin, karena yang hidup di zaman itu semua ingin berkhidmat kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya, ingin memandikan, ingin mengafani, ingin menggali kuburannya, ingin memasukkan jasad Rasul ke dalam kuburan, semua mau, tapi nggak boleh ahli. Kenapa? Beliau mengatakan yang paling berhak adalah ahli keluarganya. Ini yang paling berhak, adalah ahli keluarga yang paling dekat atau orang yang dicintai betul oleh Rasulullah, seperti Usama bin Zaid. Usama dan Zaid dua-duanya sangat dicintai Rasulullah, padahal bukan siapa-siapanya Rasulullah. Hanya Zaid pernah diangkat menjadi anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jemaah sekalian, ini PR kita semua. Ya, kita harus ajarkan mereka supaya tahu. Jangan sampai memandikan pun orang lain. Sedih kita sebenarnya, ya kan? Memandikan nggak bisa, ngafanin takut. Ya kan, bawa dari nungguin di akhir hayatnya nggak berani, sendirian di rumah sakit, bawa dari rumah sakit ke ke rumahnya ketakutan. Tapi setelah di kuburan, habis dikubur selesai rebutan warisannya. Ini masalah yang terjadi.
Ini masalah besar pada umat Islam yang terjadi. Dan ini tuh banyak terjadi jemaah sekalian. Semua ngaku-ngaku saya begini, saya begini, saya begini. Padahal Masya Allah, luar biasa. Ini terjadi di mana-mana. Subhanallah. Bapaknya sendiri meninggal dunia, nggak berani jagain di ambulan, nggak berani menjagai bapaknya sampai di titik terakhir di dalam rumah sakit. Takut dengan siapa? Orang bapaknya sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini kita harus mulai hilangkan. Ini adalah kebiasaan yang sangat buruk. Itu menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita sesungguhnya. Kalau perlu jangan orang lain yang ngurusin kita, semua ngurusin ahli keluarganya. Ya kan? Kecuali orang-orang yang memang ada pesan khusus dari orang yang telah meninggal dunia tersebut. Tolong kalau nanti meninggal yang sholati si fulan. Seperti itu. Yang itu perlu. Seperti Imam Syafi'i memberi pesan, nanti kalau saya meninggal yang nyolati si fulan. Ada pesan-pesan seperti itu, maka harus dijalankan. Harus dijalankan. Baik. Sudah azan? Baik, kalau azan kita dengarkan azan, kita salat kemudian nanti kita sambung. Baik, barakallahu fikum fa jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sejenak kajian kita pada malam yang berbeda ini terkait dengan prosesi pemandiannya Nabi Muhammad SAW dan pelajaran-pelajaran penting yang kita ambil sebagai bekal kita untuk kembali kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, agar dalam proses ini, proses pemandian jenazah atau mayat ini sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di antara beberapa hikmah dan pelajaran yang tadi telah disampaikan ya terkait pernyataan Aisyah, kemudian juga pernyataan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tadi di awal mengatakan, "Ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'altu anzuru ma yakunu minal mayyiti falam ara syai'an wa kana tayyiban hayya wa mayyita." Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, setelah aku memandikan Rasulullah, tentunya bersama para sahabat yang tadi, aku melihat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, apakah ada sesuatu yang biasa nampak ketika orang sedang memandikan jenazah. Ternyata beliau mengatakan, tidak kudapat apa-apa, dan adalah Rasulullah tayyiban hayya wa mayyita. Rasulullah adalah manusia yang tayyib, yang baik, yang indah, yang wangi, hidup ataupun mati, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama mentafsirkan maksud daripada pernyataan Ali ini adalah beliau ingin melihat ada enggak sih dari Rasulullah keluar sesuatu sebagaimana keluarnya orang yang sedang dimandikan. Mungkin bapak-bapak atau jemaah sekalian yang pernah memandikan mayit, kita melihat ya, kenapa kalau salah satu cara memandikan mayit kan perlu ditekan. Kalau Rasulullah kan disandarkan, maksudnya disiram sini supaya apa? Kalau masih ada kotoran tersisa biar keluar. Itu maksudnya. Ternyata nggak ada pada Rasulullah. Tidak ada, bersih. Rasulullah sangat bersih. Makanya beliau mengatakan, wa kana thayyiban hayya wa mayyita. Rasulullah adalah thayyib, indah, bagus, wangi, hidup ataupun setelah meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Kemana larinya? Apakah tidak ada? Allahu alam. Tidak ada hadis yang sahih memang. Ada banyak para hadis yang hal yang termasuk airnya Rasulullah itu kemana lari dan sebagainya, itu semua ada bahasanya, tetapi memang tidak ada sandaran yang kuat dalam bab ini. Kembali kepada Allah, semua bisa terjadi. Karena itu dianggap nggak begitu penting sebenarnya. Baik, karena nggak terkait dengan urusan umat yang begitu-gitu itu. Nah, kemudian bahkan menjelang wafatnya Rasulullah pun mukanya bersih, sallallahu alaihi wasallam, bersih, bercahaya. Sehingga dalam hadis Anas bin Malik, ketika Rasulullah di akhir hayatnya hari Senin itu sempat menyingkap tirai yang membatasi antara ruangannya Rasulullah dengan Masjid Nabawi. Ketika terbuka, semua sahabat matanya melihat ke arah tirai yang dibuka oleh Rasulullah. Dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa yanzuru ilain wa hum qaimun wa kana wajhu waraqatul mushaf. Jadi ketika Rasulullah terlihat mukanya, semua sahabat melihat mukanya Rasulullah bersih, bercahaya.
Itu sallallahu alaihi wasallam. Itu juga hikmah terdapat pada orang-orang yang sebelum meninggal dunia sakit terlebih dahulu. Yang penting ikhlas. Sakitnya ikhlas, banyak beristighfar, banyak berdoa dan seterusnya, maka biasanya itu bagian proses kafarah. Atas dosa-dosa ditebus dosanya dengan sakit tersebut. Karena dalam kitab At-Tadhkirah Al-Imam Qurtubi mengatakan terkadang ada penyakit-penyakit dan dosa yang tidak bisa sembuh kecuali dengan itu. Makanya sesungguhnya rahmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sebelum meninggal sempat ada sakit terlebih dahulu, walaupun tidak harus terlalu lama ya, karena lama juga menyusahkan orang lain. Artinya sempat didahului dengan sakit pendahuluan. Kenapa ada pendahuluan sakit? Supaya ada persiapan mukalimah. Orang itu kalau meninggal mendadak itu kaget jemaah sekalian. Maka ada proses sakit terlebih dahulu. Ini hikmah juga bagi umat. Rasulullah sakit terlebih dahulu, hikmah bagi umat, bagi ahli baitnya, bagi istrinya Rasulullah, bagi semua sahabat-sahabat. Apa? Agar semua faham. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pantesan tadi kok ada yang nggak kelihatan, ternyata harus pakai kacamata. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan memandikan mayat, apa hukumnya? Dari kisah ini ya, dari kisah yang telah dibahas tadi ya, maka memandikan mayat atau jenazah atau orang telah meninggal dunia hukumnya fardu. Hukumnya fardu alias wajib. Hukumnya fardu ataupun wajib ya. Tapi fardunya fardu apa? Fardu kifayah. Artinya jika ada sebagian orang yang menunaikan itu, maka satu kampung kita sudah tergugurkan kewajibannya. Ya, tergugurkan kewajibannya memandikan ya, memandikan itu harus ada. Makanya alangkah bagusnya kalau setiap rumah, setiap masjid, syukur-syukur bisa setiap RT, syukur-syukur setiap keluarga besar ya kan, itu ada tim khusus yang memang dilatih oleh keluarga besarnya, oleh RT-nya atau oleh DKM masjidnya untuk itu, supaya nggak usah jauh-jauh mendatangkan orang dari luar negeri ya, dari luar komplek, dari luar masjid. Yuk kemari, kami nggak ada timnya, malu kita ini orang Islam. Ini PR kita semuanya ya, itu PR kita semuanya. Ini juga perlu untuk dipersiapkan hal tersebut dalam rangka apa? Menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Baik, apakah memandikan jenazah itu bisa digantikan dengan yang lain, dengan tayamum? Ya, bisa. Karena orang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Kalau tidak ada atau mungkin ada sebab yang lain, maka boleh diganti dengan tayamum. Tayamum itu adalah apa? Tayamum adalah pengganti bersuci untuk hadas kecil, wudu atau hadas besar. Caranya bagaimana? Kalau kita tayamum dalam kondisi di luar mati ya, pengganti wudu karena sebab-sebab. Kalau madzhab Syafi'iyah adalah 2 pukulan ke tanah ya, untuk tangan dan untuk wajah itu. Jadi satu-satu, untuk wajah juga sekali pukul blek gitu, bukannya ya kan, blek, atau tangan ya, tangan sampai sini kalau madzhab Syafi'iyah. Itu hadisnya Ammar bin Yasir, tapi hadisnya itu memang lemah. Tapi yang sahih dari Ammar bin Yasir juga 1 pukulan untuk 2, untuk muka ada ataupun untuk tangan untuk muka, dan itu sampai pergelangan doang, bukan sampai sini. Nah itu jadi 1 pukulan ya untuk muka dan tangan dari sampai sini, bukan sampai siku. Itu dalam hadis yang sahih. Tapi ini ikhtilaf secara fikih. Nah begitu juga untuk orang yang meninggal dunia juga seperti itu caranya. Debu itu seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang ada uzur untuk tidak dimandikan ya. Contoh, sebagaimana pernyataan Syekh Abdullah bin Jibrin ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan, wa in ta'addara ghuslal mayyiti, jika ada uzur untuk memandi, tidak boleh atau tidak bisa memandikan mayit, maka boleh dengan tayammum ya. Wadhalika li ajli masyaqqah, karena hal tersebut untuk menghilangkan kesusahan, masyaqqah yang tidak mungkin bisa hilang kalau dengan mandi, dihilangkan diganti dengan tayammum. Yaitu apa yang tadi saya katakan, fayadribu ahaduhum yadayhi biturab wa yamsahu wajhuhu wa yamsahu kaffayhi. 1 pukulan ya, 1 pukulan tangan kita usapkan ke mukanya dan ke telapak tangan sampai pergelangan tangan. Itu menurut beliau rahimahullahu taala. Itu menggantikan kedudukan mandi bagi mayit. Mandi dengan mayit. Contoh siapa mereka? Orang yang terbakar mungkin,
Kalau dia mandikan nggak mungkin, akan merusak dan seterusnya, ya kan. Atau fa idza ghasala tamazzaqa lahmuh, orang yang mungkin sudah kelamaan meninggal atau mungkin kelamaan baru ditemukan, ya karena musibah, ya, sebagaimana diceritakan oleh beliau pada saat tsunami Aceh itu kan, itu kalau dimandikan hancur badannya atau kita termudorotkan dengan cairan yang keluar dari situ, maka nggak usah, ya kan. Atau maka bisa digantikan dengan yang lainnya. Itu kalau memandikan mayit. Jadi boleh, ya, boleh digantikan dengan hal tersebut. Kemudian turunan dari masalah yang kita bahas, ya, sekalian mumpung sebagai tambahan pengetahuan, bagaimana kalau ada janin yang keguguran? Apakah wajib sunnah dimandikan atau tidak perlu dimandikan? Para ulama mereka mengatakan keguguran itu ada dua. Keguguran masih dalam bentuk janin. Kalau dikatakan janin berarti sudah sempurna, sudah ditiupkan roh, itu setelah 4 bulan 40 hari ketiga, itu udah janin namanya. Ada keguguran sebelum itu belum jadi manusia. Ini dua hal yang berbeda secara fikih. Dalam beberapa riwayat termasuk dalam kitab Nail Atar karya Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala, dalam beliau mengatakan, ya, kalau waktu setelah 4 bulan keguguran, ya, karena satu sebab, jika memungkinkan dimandikan, tapi kalau tidak dibungkus langsung dengan kain kafan dan disolati, disunahkan juga dikasih nama, karena dia sudah ada ruhnya, sudah hidup, sempat hidup, ada jantungnya, sudah bergerak, sudah ada ruhnya, bahkan meninggal dunia sebelum lahir, pokoknya setelah 4 bulan itu sunnah jika memungkinkan dimandikan. Tapi biasanya banyak yang enggak, karena masih sebesar tikus lah kurang lebihnya, ya, dan dia masih terbungkus, ya, terbungkus, jadi cukup langsung. Kalau memang susah dan kurang ini ada efek-efek yang lain, langsung dikafani, disolatkan juga boleh, juga juga boleh. Tapi kalau masih memungkinkan disolati bagus, dan dimakamkan di tempat kuburan orang Islam, bukan di rumah. Kalau sudah 4 bulan disunahkan dikasih nama juga. Nah, kalau sebelum itu namanya belum manusia, cukup dibungkus. Ada yang mengatakan boleh juga disolatin, tapi itu belum manusia, ya, tapi itu sunnah, tidak wajib. Ini bagi yang keguguran. Baik, termasuk juga orang yang menggugurkan secara sengaja, dosa dan haram. Tetapi ittifaq ulama, apalagi jika sudah 4 bulan. Apalagi jika sudah 4 bulan tidak boleh menggugurkan, membunuh janin yang harusnya hidup kita bunuh dengan sengaja. Kalau sebelum itu haram, tapi haramnya tidak sebesar setelah menjadi manusia sempurna. Muncul pertanyaan turunan dari masalah ini, bagaimana kalau divonis oleh Pak Dokter, kalau enggak dibunuh anaknya, yang mati ibunya, atau ya, ibunya mati juga, atau dua-duanya jadi mati, begitulah kurang lebihnya. Nah, ulama mengatakan tidak boleh untuk menyelamatkan seorang manusia membunuh orang yang lain, itu tidak diperbolehkan. Syekh Muhammad Amin An-Syaqi dalam kitabnya Ulama Madinah dari Syangkit dan Mauritania menulis sebuah kitab tentang hukum operasi, ya, di antaranya adalah bab masalah seperti ini. Ini hanya sekedar tambahan saja, tapi bukan masalah kita yang kita bahas. Baik, bagaimana hukumnya jika kita menemukan mayat atau jenazah yang badannya terpotong-potong, termutilasi atau sebagian hilang karena terjadi sesuatu, ya, mungkin dimakan hewan atau terbakar, ditemukan cuma apanya begitu. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus dimandikan? Apakah disolati dan seterusnya, atau cukup dibungkus lalu dimasukkan dalam liang kubur? Ulama mengatakan, ya, secara kalau disimpulkan bahwa ada bagian-bagian yang jika kita ketemu dianggap manusia walaupun tidak sempurna, tapi ada bagian-bagian yang jika ditemukan itu dianggap manusia tapi hanya bagian. Contoh, ya, kesimpulannya adalah bahwa potongan jasad mayat ada yang disikapi sebagai layaknya manusia utuh, ada yang disikapi bukan sebagai manusia. Catatan pertama. Yang kedua, potongan jasad yang disikapi sebagaimana layaknya manusia, ya, jika ditemukan potongan tersebut dianggap layaknya manusia, ini
maka wajib dimandikan, jika memungkinkan dikafani dan disolatkan dan dimakamkan sebagaimana layaknya jenazah orang Islam. Nah sebaliknya, jika potongan manusia tadi yang tidak dianggap sebagai manusia, ya cukup dibungkus, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, ya langsung dikubur. Nah, dikubur tetap diusahakan di pengkuburan, ya jika memungkinkan. Kapan kita menemukan potongan manusia dianggap sebagai manusia? Dikatakan bahwa oleh ulama, ini kesimpulan dari banyak pernyataan para tokoh-tokoh ulama, ya khusus dalam mazhab Hanafi, ini sangat detail. Mereka mengatakan potongan jasad mayat yang lebih dari separuh, meskipun potongan yang disikapi sebagai manusia, ya kalau kita dapat itu adalah apa? Yang jika kita temukan itu separuh dari manusia, badannya separuh, cuma mungkin hilang kakinya, begitu kan, hilang hidungnya, begitu, itu masih manusia. Itu masih manusia. Ada yang cuma separuh ke bawah, separuh badan kepala, berarti ke atas ini nggak dianggap sebagai manusia. Separuh ke bawah begitu, ya. Tapi kalau separuh ke atas, terutama misalnya ada kepala, itu masih dianggap manusia jika memungkinkan dimandikan, jika memungkinkan. Paling tidak dikafani, disolati dan dimakamkan di tempat yang biasa. Tapi kalau yang ditemukan cuma kaki, jari, tangan, langsung dibungkus, nggak perlu disolati, nggak perlu dimandikan, dibungkus dan dikubur. Nah ini beberapa hal terkait dengan masalah ini. Terakhir, ya dalam bahasan kita adalah, karena waktu sudah malam, sering terjadi dalam kasus yang tadi saya sampaikan, karena kurangnya pengetahuan terhadap bab ini, sehingga kadang-kadang untuk memandikan seorang yang meninggal dunia itu susah, harus mendatangkan orang, maka harus diupah mau tidak mau, begitu. Lalu apa hukumnya mengupah orang yang memandikan mayit alias jenazah? Ya, apakah boleh, apakah harus, apa bagaimana? Dalam kitab Musu'at al-Fiqhiyah yang dicetak di Kuwait, dikatakan bahwa akhdul ujrati ala tagsilil mayyit dhahaba jumhurul fuqaha ila anna akhdal ujrat ala tagsilil mayyit jaizun. Sesungguhnya mengambil upah, berarti membayar upah juga sama maknanya, orang kepada orang yang memandikan jenazah. Ini menurut jumhurul ulama, jumhurul al-fiqih, ya. Mereka mengatakan jaizun, diperbolehkan. Itu kata dalam kitab Musu'at al-Fiqhiyah. Wa innahu yu'khadhu min tarkihil mayyit, jika memungkinkan baik sekali kalau diambil itu upahnya dari harta si mayit. Harta si mayit. Ini bagian dari menyempurnakan kewajiban dari harta itu sendiri, ya. Itu diperbolehkan, ya. Itu diperbolehkan. Walaupun babu al-afdal ayuk ghusl mayyit majanan, tetapi yang paling afdal dan paling utama, terutama bagi memandikan, adalah memandikan gratis alias hanya minta kepada Allah. Itu yang paling utama dan paling afdal, ya. Paling utama dan paling afdal. Kemudian tapi ini terkait juga dengan kondisi sekarang hari ini. Jadi memandikan mayat itu menjadi profesi yang ditekuni, karena banyaknya kematian, banyak musibah, ya kan. Akhirnya ya sudah, dia memang mendirikan dirinya untuk menjadi tukang mandikan mayat. Tukang mandikan mayat. Bagaimana? Boleh, nggak ada masalah, ya. Tapi niat tetap niatnya karena Allah, untuk meringankan beban kaum muslimin. Berarti dari awalnya sudah ada akad, itu juga diperbolehkan oleh para ulama, tetap dikategorikan ya juzu adul ujrah, maka diperbolehkan mengambil hal yang seperti ini, ya. Diperbolehkan. Asalnya memang ini sebenarnya ada satu kewajiban, fardu kifayah, memandikan itu fardu kifayah. Maka sebenarnya asalnya memang demikian asalnya. Tapi yang jadi masalah kan sekarang, kalau nggak begitu nggak ada yang mau, karena dia harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, kadang-kadang harus menghadapi kemacetan jalan dan sebagainya. Maka itu anggaplah itu sebagai hadiah dari
orang yang dari keluarganya atau dari harta si yang meninggal dunia tersebut. Dan dalam Lajnah Daimah di Saudi Arabia juga mengatakan demikian, hampir sama ya kan, para termasuk secara pribadi Syekh Utsaimin dan lain sebagainya juga sama halnya dalam hal tersebut, diperbolehkan, nggak ada masalah. Walaupun dari awal pun sudah ada tawar menawar juga diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah, yang penting caranya benar, menjalankan memandikannya juga cara yang benar sesuai dengan ajaran syariat, itu diperbolehkan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat orang yang memandikan ya, syarat orang yang boleh memandikan hal tersebut ini juga penting ini sebenarnya. Orang yang bisa memandikan ya, itu tentunya yang pertama adalah orangnya amanah. Artinya apa yang dilihat saat dia memandikan, dia tutupi, tidak bercerita kepada apapun. Karena orang memandikan mayat itu akan melihat banyak hal, ya, akan melihat banyak hal yang sangat luar biasa. Itu nggak boleh disampaikan kepada orang lain, nggak boleh dibeberkan aib itu, tidak boleh dibeberkan aib tersebut. Bahkan ada satu riwayat yang diriwayatkan Imam Hakim, Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, man ghasala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu arba'ina marratan wa man hafara lahu fa'aznahu ajriya alaihi ka ajri miskina asnaqahu iyyahu ila yaumil qiyamah, ila akhir ayat, ila akhir hadis. Barang siapa yang memandikan fakatama alaihi, dan beliau menyimpan rahasia apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada badannya itu, ya ada sesuatu yang tidak baik, ditutup, maka Allah mengampuni dosanya 40 kali. 40 kali. Maka syarat, sebagian ulama mengatakan syarat orang memandikan harus seperti itu. Yang kedua, ikhlas tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibayar tapi tetap diniatkan karena Allah, karena ini membantu orang Islam. Ada satu riwayat pernah saya baca, kalau dalam tidak salah dalam kitab Tadhkirah. Jadi ada orang yang memandikan mayat, tim memandikan mayat. Kebetulan yang meninggal ini seorang zaniyah, tukang zina, bukan hanya penzina, sekali zina, tukang zina. Ya, udah kebayang ya. Maka dimandikan oleh seorang perempuan juga yang biasa memandikan mayat. Pas sampai lagi membersihkan wilayah kemaluannya, dalam hatinya berbisik, dia mencela ini orang, wah saya nggak mau nih, oh ini orang, pokoknya kita paham lah kira-kira omongannya ya terkait ini orang pokoknya jelek banget lah ya kan, tubuhnya telah disentuh banyak orang, banyak laki-laki dan sebagainya. Itu dalam hatinya, nggak terucap dalam kitab tersebut. Tiba-tiba itu tangan nggak bisa dilepas. Tiba-tiba itu tangan tidak bisa dilepas, ditarik sekian lama nggak bisa. Akhirnya ditanya kepada seorang syekh ya di kampung sebelah, didatangin terus dinasihatin, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, apa yang telah kau prasangkakan buruk pada orang tersebut, kau istighfari, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah taala, dan kemudian dia hilangkan itu semuanya, alhamdulillah baru bisa dilepas. Nah kadang-kadang hal-hal begini memang kayaknya nggak masuk akal, tapi semua bisa terjadi atas izin Allah. Sebagai bentuk apa? Pelajaran bagi kita. Maka penting banget orang yang harus amanah betul, karena kita akan mendapati jemaah sekalian saat mandikan jenazah itu banyak hal yang luar biasa, dan nggak boleh kita ceritakan kepada siapapun, bahkan termasuk pada istri kita, nggak boleh sama sekali. Ini bagian dari amanah. Makanya sebaiknya memang orang yang memandikan adalah ahli keluarganya kan nggak mungkin dia cerita hal-hal yang tidak baik, ya hal yang tidak baik. Jangan memandikan, ini saya habis mandikan si fulan kayaknya bau banget, memang dia koruptor memang biasanya, jadi semua keluar busuk semua, aduh ya. Ini nggak boleh sebenarnya, walaupun orang tahu ya, tapi dia sendiri yang merasakan dan melihat, nggak boleh itu. Ini bagian dari amanah yang harus dipegang oleh mereka ya, para orang-orang yang memang diamanahi atau menjadi profesinya memandikan jenazah. Mungkin perlu juga diulang ya di masjid sini, sekali-kali praktek memandikan jenazah, dari memandikan sebelum meninggal bagaimana caranya, saat meninggal bagaimana ya, apa yang dilakukan, cara memandikannya, kemudian mengkafaninya, memakamkan, menguburkan.
Itu perlu, kalaupun sudah perlu juga sering diulang-ulang terus. Supaya apa maksudnya? Supaya kita ingat dan bertambah ilmunya, dan terpenting habis itu dipraktekkan. Maksudnya kalau ada yang meninggal dibuat dari tim kita sendiri. Itu penting, ya kan? Supaya apa? Supaya kita semua ada persiapan. Itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang sebagai muslim terhadap orang-orang yang meninggal dunia sebelum kita. Baik, ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Baik, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga, amin. Tadi sudah dijelaskan siapakah dalam memandikan jenazah, siapakah yang paling berhak memandikan bagian aurat pasangan atau anak-anak. Baik. Untuk bagian aurat, ya, sebenarnya yang paling tepat adalah pasangannya. Karena dia lebih bisa menjaga amanah. Bisa menjaga amanah, ya, bisa menjaga amanah. Itu penting. Baru ahli warisnya. Jika memungkinkan, atau jika dia memang sudah ada pesan, itu lain lagi, dan pesan itu tidak bertentangan dengan syariat, ya. Contoh, kalau yang tidak bertentangan, nanti kalau dimandikan si fulan, kalau si fulan orangnya amanah, disampaikan A, B, C, maka itu bagian dari para wasiat yang mungkin boleh dijalankan. Tapi kalau pesannya nanti kalau saya dimandikan, tolong yang meninggal laki-laki, tolong si fulan itu mandikan saya. Si fulan itu adalah mantan pacarnya, nggak boleh itu. Nah, itu nggak boleh, itu apa namanya, hal yang tidak boleh dilakukan amanah tersebut atau wasiat tersebut. Baik, ini hanya menjelaskan, ya, ulang apa yang telah disampaikan. Adakah yang kedua, adakah riwayat dari sahabat tentang dimandikan oleh istri-istri mereka? Adakah riwayat para sahabat yang dimandikan? Sampai sekarang saya belum tahu, tapi mungkin karena kurang bacanya saya. Tapi cukup sebenarnya, ya. Cukup dengan hadisnya Rasulullah tadi, bahwa diperbolehkan memandikan pasangannya, laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Jadi hadis Aisyah yang tadi itu udah jelas, ya, diperbolehkan. Dua hadis ketika Rasulullah masih awal-awal sakitnya yang pulang dari Baqi itu, yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah hadis Aisyah di akhir setelah memandikan jenazahnya Rasulullah, yang dikatakan, oh seandainya saya tahu ternyata begini memandikannya, enggak, maka yang memandikan hanya istrinya Rasulullah. Kenapa demikian? Beliau seorang faqihah, seorang alimah. Aisyah itu gurunya umat Islam. Jadi beliau mengistimewakan seperti itu. Kenapa? Karena beliau punya ilmu dari Rasul, dan itu sekali lagi menunjukkan memang demikianlah seharusnya. Baik. Kemudian bagaimana kalau seorang perempuan meninggal dunia di kampung lain yang jauh dari sanak saudaranya, yang nggak mungkin dihubungin, ya, karena faktor apa saja. Sedangkan di situ nggak ada perempuan. Seorang wanita meninggal dunia jauh dari kampung halamannya, artinya nggak ada ahli waris dan keluarganya yang boleh dan berhak memandikan, karena sebab, ya. Dan di situ tidak ada perempuan. Apa yang harus dilakukan? Ulama mengatakan tidak dimandikan. Dan ini berlaku juga, ya, orang-orang yang tadi agak sedikit kelewat. Siapakah orang-orang yang tidak dimandikan? Di antaranya tadi itu yang tidak wajib atau bahkan jangan dimandikan, termasuk orang yang mati syahid. Bahkan langsung dikebumikan bersama pakaian yang masih berdarah-darah itu. Nah, itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ketika dibangkitkan pada hari kiamat, badannya penuh dengan darah yang mengalir merah. Dia mengatakan, ya Rabb, darahku mengalir dari tubuhku, ku persembahkan untukmu, ya Rabb. Tapi kata Rasulullah, warnanya merah, tapi baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Ya kan, itu. Kemudian tadi, ya, janin yang sebelum 4 bulan, ya, yang tidak memungkinkan, atau orang yang kebakar, yang tadi kemudian orang yang kena musibah, hancur dan sebagainya, atau yang dalam musibah yang besar kayak tsunami dan sebagainya, yang nggak mungkin lagi dimandikan, maka langsung saja dibungkus dan disolatkan. Termasuk tadi itu wanita yang seperti itu, ataupun sebaliknya, seorang laki-laki yang qadarullah meninggal dunia di sebuah tempat yang isinya perempuan semua dan nggak ada. Mungkinkah itu? Bisa aja terjadi, namanya fikih.
ya, itu kan bisa aja terjadi ya, bisa kemungkinan terjadi, maka tidak perlu dimandikan ya, tapi tetap disolatkan. Baik, itu menambah dari yang ditanyakan tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, orang tua kandung saya meninggal sejak saya masih bayi. Lalu saya diasuh oleh kakek nenek yang juga sudah meninggal. Kakek nenek sudah meninggal, maksudnya setelah bapaknya nenek ibu meninggal ya. Jadi pertanyaan ini seakan-akan diasuh nenek dan neneknya, kakek dan neneknya yang sudah meninggal, gimana cara mengasuhnya? Tapi maksudnya bapaknya meninggal dunia atau orang tua yang meninggal dunia baru diasuh oleh kakek dan neneknya. Kemudian nenek yang juga sudah meninggal, lalu siapa yang lebih dulu saya doakan, ibu kandung atau nenek dan kakek saya Ustadz? Dua-duanya. Dua-duanya yang pertama jelas orang tuanya, dan kakek dan nenek itu orang tua kita juga. Karena tanpa kakek nggak mungkin ada kita, tanpa nenek nggak mungkin ada kita. Makanya kakek itu wakil dari bapak. Jadi dua-duanya didoakan ya. Kalau kita doakan orang tua kita, juga berserta orang tua kita ke atas, itu kita doakan semua. Tapi memang dalam teks umumnya ya orang tua kita dulu pastinya. Al-aqrabu fal aqrab, yang paling dekat itu kewajiban kita ya, kewajiban kita doakan, dan mereka semua kita doakan. Taib. Pernah saya ditanya juga terkait dengan pertanyaan ini, ada terkait dengan berbakti dan berdoa. Ada seorang anak yang dari lahir nggak jumpa dengan bapaknya. Sebelum lahir bapaknya pergi, sampai detik ini la salam wala kalam, karena ibunya begitu marah dan benci, tapi pernikahannya resmi sebenarnya. Maka si ibunya tersebut juga tidak pernah memberitahu siapa bapaknya, bahkan gambarnya pun tidak, namanya pun tidak. Ini terjadi pada santri kami. Saya tanya, waktu itu kan kemarin saya tanya, ini baru-baru kemarin saya tanya, saya juga baru tahu kisahnya, masya Allah, sedih sekali. Saya tanya pas mau ujian karate kan, diuji, Fulan bapaknya siapa? Fulan siapa? Fulan bapaknya siapa? Nggak punya bapak. Kita pikir dia bercanda. Tanya lagi, betul, nangis dia ujung tahir. Habis itu kita panggil, kita tanya seperti itu. Jadi dari dia lahir ya pernah tahu bapaknya itu di mana, siapa, namanya siapa, bagaimana bentuknya, nggak pernah. Udah begitu pun luar biasa. Anak ini ditinggal pula oleh ibunya. Pergi ke Malaysia hanya 2 tahun sekali, itu cuma sekali-kali datang. 2 tahun sekali ketemu, cuma sebentar balik lagi. Nah, kondisi begini siapa yang didoakan? Kira-kira yang pertama kali tetap bapak dan ibunya, karena dia nggak akan lahir dari kakek dan neneknya, tapi lahir dari bapak dan ibunya. Pasti bapak dan ibunya, bagaimanapun mereka orang yang Allah amanahkan menjadi sebab perantara kita lahir, maka mereka tetap didoakan, dan juga nenek dan kakek kita. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Ya, silakan. Jadi nggak ada yang bisa mematikan. Nah, saat itu kecuali ada satu orang dan laki-laki dan perempuan. Baik, jika masih memungkinkan, jadi ada seorang meninggal dunia, anggaplah seorang perempuan. Di kampung itu nggak ada saudaranya, perempuan satu, tapi nggak bisa memandikan. Yang bisa laki-laki wajib mengajari perempuan itu, dibimbing jika masih memungkinkan. Tapi kalau yang perempuan pun sudah nenek-nenek, sudah tua renta, nggak bisa, ya dianggap tidak ada perempuan berarti hukumnya. Ya. Emang ada Ustaz? Mungkin aja ada. Makanya di fikih dibahas, karena kemungkinan bisa terjadi dengan adanya musibah malapetaka yang terjadi di mana-mana. Kan ada dulu ada kampung yang namanya Nasai, Imam An-Nasai, pernah dengar ya Imam Nasai, penulis kitab Sunan Nasai. Sebab karena Nasai itu bukan nama beliau, nama nisbah kepada kampung. Kenapa? Karena katanya di tempat itu nggak ada laki-laki, semua perempuan. Yang laki-laki semua meninggal karena jihad atau keluar di jalan Allah semuanya, yang ada perempuan. Makanya An-Nasai, kampung Nasai, kampungnya para perempuan. Katanya begitu. Allahu a'lam bishawab.
Itu berada di wilayah Iran ya, masuk ke wilayah Iran sekarang. Baik ya. Ya, mungkin terakhir silakan. Ustaz, saya pernah juga baca buku gitu. Baca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca buku gitu. Kalau kita memandikan anak atau anak memandikan orang tuanya, kalau berbeda jenisnya gitu, hal kemaluan si bapak yang meninggal nggak boleh cerita sama si anaknya perempuan, kan bapaknya laki. Tapi nggak boleh terlihat enggak apa alat kemaluan apa ayahnya gitu. Itu bisa sebaliknya yang bagi ibunya gitu nggak boleh jenis kelamin anaknya gitu. Jadi itu aja Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya memang seyogianya yang wilayah seperti itu memang jangan dilihat memang. Jika memungkinkan, kan memandikan tujuan itu membersihkan. Maaf ya, kan ada sebagian orang yang meninggal dunia itu banyak penyakit, sehingga maaf dari kemaluannya keluar kotoran melulu. Bagaimana kita tahu itu bersih tidak bersih? Kalau nggak dilihat. Tapi ini kan kondisi darurah ya, kondisi yang memang harus ya, memang ya mau tidak mau demi untuk menjaga kebersihan yang jenazah yang meninggal dunia tersebut, walaupun yang membersihkan adalah anaknya. Itu seperti itu harus ya, bukan masalah batal tidak batalnya, bukan sih sebenarnya, bukan karena sentuh lagi perempuan tidak, tapi tetap menjaga kehormatan itu jika memungkinkan seperti itu. Makanya salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW itu dimandikan dalam kondisi dibersihkan, tetapi dalam kondisi tetap pakai baju. Salah satu hikmahnya adalah apa? Menjaga auratnya Rasul, dan itu dijamin oleh Allah. Makanya kenapa ada yang menerjemahkan, jangan-jangan yang mengatakan kepada sahabat yang tertidur karena bingung bagaimana cara memandikan itu adalah malaikat Jibril. Kenapa Allah berjanji, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga Nabi Muhammad daripada gangguan manusia, termasuk juga dari dilihat auratnya oleh siapapun. Bayangkan, sebelum menjadi nabi dan rasul pun Allah jaga auratnya, enggak ada satupun rasul tersingkap auratnya. Saat masih kecil ya, ketika beliau mengangkat batu pada saat renovasi Ka'bah pada umur 35 tahun, kan Rasul ikut tuh. Abbas mengatakan, ya Muhammad, naikkan sarungmu, taruh di leher aja. Baru naikkan di leher, tersingkap betisnya pahanya, pingsan langsung beliau terbangun. Di mana sarungku, di mana sarungku. Jadi beliau terjaga betul luar biasa auratnya Nabi Muhammad SAW, apalagi setelah beliau menjadi nabi walaupun sudah meninggal dunia, sudah pasti itu. Nah dari situ maka orang yang semakin mulia, apalagi kalau kita sebagai anak, yang kita anggap paling mulia siapa? Tentunya orang tua kita dong, kan begitu. Orang tua kita, maka harus kita jaga itu jika memungkinkan. Tapi jika terpaksa ada kondisi yang mengharuskan, insya Allah tidak ada masalah dan tidak dosa. Demikian. Kenapa? Karena ada kaidah dalam fikih, ad-daruratu tabihul ma'dzurat. Jadi karena kepentingan, karena darurah yang sangat, maka itu juga menjadi hal yang diperbolehkan walaupun itu asalnya tidak boleh, bahkan walaupun asalnya itu haram. Seperti dalam kondisi kita dalam perjalanan, kita nggak akan bisa melanjutkan perjalanan, akan mati kalau kita nggak makan yang haram. Yang ada cuma haram, maka boleh dimakan yang haram, hanya sekedar menguatkan tenaga kita, bukan sampai kenyang dibawa pulang, itu yang haram dah. Nah, begitu juga dalam hal yang seperti ini. Itu kaidah fikih itu bisa masuk ke seluruh masalah-masalah dalam urusan agama. Demikian. Mungkin cukup ya tanya. Baik. Itu jemaah sekalian yang bisa disampaikan sharing kita pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat kita semuanya. Benar dari Allah, salah dari saya dan syaitan. Saya beristighfar kepada Allah dan mohon dimaklumi. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.